Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan akan membahas mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah materi ini dipelajari, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan simak video ini dengan saksama ya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja itu? Pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang kelima, adat istiadat. Nah, mari kita bahas satu persatu secara lebih spesifik lagi. Pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Apakah keadaan masyarakat yang terasing merupakan kehendak mereka? Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, sehingga dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya, hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apa pengaruh ilmu pengetahuan terhadap perubahan sosial budaya? Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Selanjutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Pernahkah kamu mendengar kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau orang Kanekes? Mereka adalah suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal, mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya
tidak diperkenankan untuk digunakan. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Lalu, apa pengaruhnya? Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Namun, ini adalah pilihan hidup bagi masyarakat sehingga tidak boleh dipersalahkan. Siapakah yang disebut dengan masyarakat tradisional? Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Apakah sama masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional itu? Masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Selanjutnya, mari kita bahas adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Masih konsentrasi ya semuanya? Alhamdulillah. Mengapa prasangka terhadap hal-hal baru atau asing itu muncul? Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal, sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Jadi, hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Selanjutnya, mari kita bahas adat istiadat atau kebiasaan. Apa itu adat istiadat? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Mengapa adat istiadat menjadi penghambat perubahan sosial budaya? Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Nah, itu dia ya penjelasan mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.